Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tim SAR Kepulauan Mentawai mengevakuasi seorang nelayan yang terombang-ambing di tengah laut. Tim kolaborasi peduli bencana berikan pengobatan gratis dan trauma healing bagi korban gempa Pasaman Barat. Selain songket, si Lungkang juga punya tas yang ditenun dari rotan. Tim SAR Kepulauan Mentawai Selasa pagi berupaya mencari seorang nelayan yang dilaporkan mengalami mati mesin di tengah laut. Laporan tersebut diterima kantor SAR Mentawai dari kapten kapal antar pulau yang tengah melakukan perjalanan ke Siberut. Nelayan yang diketahui bernama Nur Muhammad, berusia 35 tahun, warga Tua Pejat itu ditemukan terombang-ambing di perairan Selat Bunga antara Pulau Sipora dan Pulau Siberut. Berdasarkan informasi tersebut, tim SAR bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Jarak lokasi yang dituju berkisar 20 km sebelah utara dari dermaga pelabuhan Tua Pejat. Menurut Kepala Kantor SAR Mentawai, korban melaut menempuh cuaca yang kurang bersahabat. Saat itu gelombang laut berkisar antara 50 cm hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin dari 1 hingga 6 knot yang disertai hujan. Diduga perahu yang dibawa korban tak sanggup menghadang gelombang yang cukup tinggi. Terima kasih pada hari ini, alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Dari salah satu ABK KM Nade, ya itu Andre, nakodenya, dia memberikan informasi bahwa dia melihat salah seorang nelayan yang terapung-apung yang kapalnya ternyata kapalnya mati mesin, sehingga dia laporkan ke kita langsung bergerak. Usai diobservasi, Nur Muhammad bisa berkumpul kembali dengan keluarganya setelah 14 jam terombang-ambing di tengah laut seorang diri. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Barat, Agus Suwardi, kembali diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Padang. Agus Suwardi diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Padang tahun 2018-2020 saat dirinya menjabat Ketua KONI Kota Padang. Agus Suwardi dimintai keterangan untuk melengkapi pemeriksaan 2 orang tersangka lainnya terkait pengeluaran dana 500 juta rupiah untuk operasional klub sepak bola PSP. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Negeri Padang menetapkan 3 orang tersangka atas dugaan kasus penyelewengan dana hibah KONI Kota Padang setelah menemukan penyelewengan dalam pengelolaan anggaran daerah yang dihibahkan kepada KONI Padang selama 3 tahun tersebut. Dengan indikasi kerugian negara mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Agus Suwardi, mantan Ketua KONI Padang, Wakil Ketua 1 Davidson, dan Nazar, Wakil Bendahara 1. Di sela-sela pemeriksaannya Selasa siang, tersangka Agus Suwardi mengungkap kepada wartawan uang yang 500 juta yang dikeluarkannya untuk PSP merupakan perintah dari Ketua PSP tahun 2018 lalu. Namun ia enggan mengungkapkan nama Ketua PSP yang menjabat waktu itu. Ya, kata tambahan itu ya misalnya saya selaku bendahara umum di PSP, maksudnya kan aliran dana itu kan dari pemerintah. Saya selaku bendahara di PSP dan juga Ketua KONI Padang. Saya menjalankannya sesuai dengan perintah. Yang memerintahkan? Ya, saya rasa Bapak juga tahu mungkin. Siapa Pak? Saya rasa Bapak juga tahu kan. Bisa mungkin mengeluarkan uang begitu saja. Semua tentu ada perintah dari ketua. Gitu. Itu ya Bang ya? Ya.
diperuntukkan untuk kegiatan PSP. Ketua PSP tahun berapa itu, Kak? 2000 berapa, Bang? 2018. 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu sudah diperiksa oleh tim pidana khusus Kejari Padang sejak beberapa bulan lalu. Jaksa sudah memeriksa 60 orang saksi, mulai dari pengurus cabang olahraga, pengurus KONI Padang, Pemko Padang selaku pemberi hibah, hingga pihak ketiga selaku sponsorship. Pak Abin sudah diperiksa sebagai tersangka dan sudah memberikan saling berketerangan, ya Pak, saling memberi keterangan terhadap para tersangka. Untuk penahanan, kalau sesuai prosedurnya kita harus menjalani yang namanya tahap 2. Nah, setelah tahap 2 nanti baru kita semacam telaah apakah dilakukan penahanan atau tidak, nanti kita sampaikan. Saat ini, pihak Kejaksaan Negeri Padang masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Dari 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, belum 1 orang pun yang ditahan. Dari Padang, Robiha melaporkan. Saat tengah melakukan gotong royong, warga malah menemukan kerangka manusia tergeletak di areal komplek pemakaman yang berada di daerah Gantiang, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Senin sore. Penemuan berawal saat salah satu warga melihat tulang yang dikira boneka. Setelah melihat tangan mayat yang sudah mengering di tengah rumput ilalang, ia langsung memanggil warga lainnya. Kerangka manusia tersebut ditemukan di atas makam yang berada di kawasan kompleks pemakaman milik Pasukuan Sikumbang. Selanjutnya warga menghubungi polisi untuk memastikan kondisi mayat manusia yang telah menjadi tengkorak. Tadi ketutupan sama-sama, jadi saya tidak tahu kalau ada, kan kayak baju biasa. Tapi setelah sama-sama dibuka, saya pikir baju biasa mau ditarik, ternyata terlihat tangan muncul dan sudah kondisi kering gitu. Jadi setelah itu saya pastikan sekali lagi, saya memanggil ketua LPM Kelurahan Manggis Genting untuk mengkondisikan betul ini manusia atau tidak. Karena ini ada bercanda anak-anak kan. Ternyata setelah itu beliau melaporkan ke Babin Kamtibmas kami untuk ditindaklanjuti. Tadi lagi goro, Pak. Polsek Kota Bukit Tinggi bersama tim identifikasi melakukan olah TKP dan mencari kerangka yang terpisah. Saat ditemukan, tengkorak kepala sudah lepas dari kerangka badan dan sejumlah jari tangan juga terlepas. Setelah berhasil dikumpulkan, selanjutnya kerangka manusia tersebut dibawa ke ruang mayat RSAM untuk divisum. Mendapatkan informasi dari masyarakat yang disampaikan melalui Babin Kamtibmas kita bahwa ada ditemukan ketika Bapak ini membersihkan kubur, ditemukanlah pakaian yang ada kerangka mayat. Jadi kita langsung meluncur bersama IDEN untuk melihat, mengecek TKP benar atau tidak. Ternyata memang benar. Kita menemukan kerangka daripada mayat yang tidak utuh lagi, sehingga kita amankan TKP, lalu kemudian kita cari barang bukti, kemudian kita ternyata antara kepala dengan apa tidak terpisah. Belum diketahui identitas dari jasad manusia tersebut, apakah laki-laki atau perempuan. Polisi pun akan melakukan penyelidikan atas penemuan tengkorak ini, apakah terkait tindak kejahatan atau kecelakaan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kawasan lantai 2 Blok A Pasaraya Padang adalah salah satu sentra perdagangan barang-barang elektronik seperti televisi, sound system, hingga suku cadangnya. Anda yang masih kebingungan mencari alat untuk menangkap siaran televisi digital atau set-top box, disinilah tempatnya. Ada puluhan toko di Blok A ini yang menjual alat tersebut. Set-top box adalah alat tambahan bagi Anda yang memiliki televisi model lama atau televisi tabung untuk menangkap siaran digital. Dengan set-top box ini, Anda tidak perlu mengganti televisi lama atau membeli televisi model terbaru. Cukup dengan memasangkan set-top box, televisi lama Anda sudah bisa menangkap siaran televisi digital dengan kualitas gambar dan suara yang lebih jernih. Set-top box dijual dengan kisaran harga dari Rp250.000 hingga Rp350.000.
tergantung merek yang tersedia. Saat membeli pun, Anda akan diajarkan cara memasang dan menemukan siaran televisi digital. Bahkan, pekerja toko ini juga menerima jasa pemasangan ke rumah-rumah bagi yang gagap teknologi. Oh, kalau untuk jasa sih lumayan ada Bang, soalnya kan para ibu-ibu atau bapak banyak belum mengerti cara proses pencariannya kan itu. Ya. Nah, Abang sendiri menyediakan jasa itu? Oh, kami sangat ingin membantu kan kalau ada ibu-ibu itu yang membeli yang tidak pandai atau yang kurang mengerti bisa dibantu ke rumahnya sekalian gitu. Mulai tanggal 30 April mendatang, pemerintah akan mematikan siaran televisi analog secara bertahap yang dikenal dengan program Analog Switch Off atau ASO. 116 kabupaten dan kota di tanah air, termasuk Kota Padang dan 10 kota kabupaten lain di Sumatera Barat, tidak lagi bisa menerima siaran televisi analog. Lembaga penyiaran seperti SCTV dan Indosiar akan beralih ke siaran televisi digital. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang.